Saudara, saya meneruskan apa yang beliau tadi sampaikan. Dan saya percaya saudara, kita satu roh, kita percaya kita akan dapat semua apa yang tadi sudah dikatakan. Sekali lagi saya mau supaya kita semua tidak menjadi orang yang tidak menikmati, yang tidak menghargai, yang tidak saudara ya mendapatkan semua janji Tuhan. Tetapi kita mau menjadi orang yang sungguh-sungguh menjadi penggenap, penuntas dari semuanya. Saudara, karena itu mari kita mulai. Saya mulai. Saudara, sekali lagi saya mengambil pengumuman buat setiap saudara. Ya, yang pertama saudara, kita akan mengadakan acara khusus tanggal 6 di GWR jam 12 siang. Ya, saudara, di GWR jam 12 siang. Kalau saudara yang kerja ikut saja streaming. Tapi yang tidak kerja datang. Karena kita akan buat acara apa? Dengan 38 provinsi wakil. Bawa semua hasil bumi. Dan kita akan berdoa deklarasi. Untuk memasuki 7 tahun masa kelimpahan. 7 tahun masa penuaian. 7 tahun masa revival. 7 tahun masa kegenapan. Saudara, ingat di GWR jam berapa saudara? 12 siang. Saudara ya, kalau mau dapat makan jam 11. Ya. So kita makan siang dulu, kemudian jam 12 kita mulai. Saudara, kenapa 12? Karena 12 bulan. Nah, ya semuanya harus profetik. Nah saudara, bajunya apa? Usahakan pakai baju pesawat tempur. Tanda kita gaspol, ngebut. Ya saudara punya semua kan baju pesawat tempur? Pakai. Saudara ya, seperti yang Bu Iren pakai pesawat tempur. Yang lain apapun bolehlah, pokoknya gambar pesawat. Tanda kita semua siap gaspol, siap ngebut, siap terbang. Saudara, dan tanggal 7 Juni, saudara, kita akan ada kebaktian di AK di depan, di Patra. Saudara, dari jam 5 pagi sampai jam 8 malam, 15 jam. Saudara ya, 15 jam sesuai dengan panggilan masing-masing. Saudara boleh datang jam berapa saja. Dan saudara yang kerja harap datang sore saja. Jadi gak usah bolos. Jam 5 sampai jam 8 malam. Sekali lagi, kita mau ambil semua yang terbaik. Kita mau satukan semua panggilan. Untuk menikmati saudara yang namanya bright and bloom. Bersinar dan mekar sampai kemuliaan Tuhan penuh dan nyata. Bajunya apa? Bajunya yang ini. Jadi semua perjanjian. Saudara, ini AB. Ya, saudara, selain kita jadi armor bearer-nya Tuhan, kita juga saudara mendapat anugerah besar. Tetapi AB juga bright and bloom. Nah saudara, maafkan saya kalau saudara bilang ini, Bu, kalau bikin batik kenapa rame? Karena semua perjanjian saya tulis. Saudara, ini kalau saudara baca kecil-kecilnya semua perjanjian. Saudara bilang kenapa? Saya tuh mau bilang begini, percaya gak percaya jadi dalam nama Yesus. Begitu saudara memakainya, terima dalam nama Yesus. Bahkan keadaan apapun itu akan termaterai dalam hidupmu. Dan tidak bisa diambil oleh apapun juga. Jadi saya tulis saja semuanya. Biar mantap saudara ya. Nah saudara, belakangnya saudara IN. Ya, saudara, kenapa? Itu tulisan impossible is nothing. Karena setiap saudara harus melewati dan memasuki masa keajaiban. Yang mustahil harus menjadi apa? Keajaiban. Impossible is nothing. Saudara, tetapi itu juga Indonesia negeriku. Kita pegang. Is mine. Ya, Indonesia is mine. Harus jadi semua kegenapan. Ya. Nah saudara, kalau saudara mau dapat, tadi saudara datang ada kertas. Saudara isi, saudara masuk ke kelas panggilan, saudara tukar. Maka saudara akan mendapat kainnya. Dan kemudian sekali lagi, saudara tinggal tempel
di kain, di baju yang saudara sudah ada. Saudara cuma butuh setengah jam pergi ke tukang jahit pinggir jalan. Bayar cuma 30.000 sudah tempel, atau bayar 15.000 kalau sudah pintar nawar. Karena cuma jahit teret selesai saudara ya. Tapi kalau saudara mau bikin baju kayak saya ya gak masalah. Kalau saudara nanya, Bu maksudnya apa? Oh semua kalau saya ada artinya. Ini roda kegerakan yang akan berputar sangat kencang. Ini gelombang lawatan yang akan pergi lebih keras lagi. Saudara ya, kalau saya pasti saudara saya mau buat. Saudara bilang, Bu saya juga mau ikuti Bu, pokoknya mau buat, ya silakan. Ya. Pokoknya yang penting Ibu Nike tolong sekali lagi kainnya. Ya, saudara kan cuma dapat selembar kain. Ya, saudara cuma akan dapat selembar kain dan saudara terserah. Saudara mau tempel, saudara ya, atau saudara mau bikin, enggak masalah. Saudara yang penting tanggal 7 Juni dari pagi sampai jam 8 kita akan mengaktifkan itu ya. Saya berharap saudara, nah saudara tanggal 8 kita akan kebaktian mulai jam 7 pagi di tempat ini seperti biasa hari Sabtu. Dan saudara pada waktu jam 7 pagi di tempat ini, saudara boleh pakai apa saja, yang penting ada bunganya atau ada sinarnya. Ya, bright and blue. Nah ini saudara ya, saudara anggap saudara ya, saudara mau tempel di mana? Ini kebalik. Nah ini yang depannya, saudara bisa tempel di sini. Nah saudara ya, saudara tempel saja. Saudara kemudian tempel di kiri, di pinggir juga boleh. Ya, saudara tempel. Nah saudara di belakangnya, saudara tinggal tempel. Ya, saudara tinggal. Saudara tinggal tempel, ya. Saudara mau tempel di pinggir boleh, saudara mau tempel di tangan juga boleh, jadiin tangan, terserah, ya. Ya, saudara sudah lihat ini ya. Saudara bisa contoh, itu contohnya baju ditempel di mana saja, saudara bisa tempel. Ya, sekali lagi saudara lakukan dengan iman. Karena ini adalah sebuah perjanjian. Sebuah perjanjian. Dan saudara yang menyerahkan kertasnya, maka saudara dapat. Karena saudara ya, kita tidak mau double. Karena kita cuma bikin 3.000. Jadi kita tidak mau double saudara. Oke. Nah sekarang kita mau masuk dalam, sekali lagi apa, langsung praktek. Saya berharap saudara nangkapnya, langsung praktek ya. Oke. Tolong PPT-nya. Keluaran 23 ayat 23. Malaikatku akan mendahului kamu dan membawa kamu ke negeri bangsa Amori, Het, Feris, Kanaan. Untuk apa? Mereka akan kubinasakan. Saudara, saudara pada waktu itu Tuhan bilang, aku akan beri kalian malaikat. Dan malaikat ini akan pergi mendahului kalian. Tapi kita akan dibawa ketemu kepada hal-hal yang mustahil. Kepada musuh-musuh seperti yang beliau tadi katakan. Dan kita cuma perlu berkata, malaikat, go, habisin. Karena tanah yang kuinjak jadi milik. Maka semua yang bukan dari Tuhan harus pergi dari Indonesia. Dari tanah kepunyaanku. Loh saudara gampang kok tinggal begitu. Saya ini baru ngomong begini. Kan tanggal 7, 6, 8, 9 butuh sesuatu. Ya, saya lagi bilang gini, Tuhan saya pengen yang spesial. Saya pengen sesuatu yang spesial. Dan tiba-tiba saudara, saya tuh memang dapat penglihatan ikan gede-gede. Saudara, saya melihat ikan yang segede-gede gini, itu tersaji. Dan Tuhan bilang, waktunya kamu dapat jarahan besar. Waktunya orang-orang besar akan kalian tangkap dan makan. Ya, saudara, tiba-tiba Dokter Lia bilang, Bu, Tuhan suruh saya di tanggal 8 sediakan ikan yang gede-gede. Buat kita makan sebagai tanda profetik. Saya bilang amin. Saya bilang enggak usah bayar katanya ya. Semua kami sediakan. Amin. Sampai saya bilang ini kalau gede 3 aja. Ya karena gede saudara. Dan saya bilang silahkan masak. Kita akan pesta ikan gede-gede. Walaupun beliau nawarinya ya berapa? 12 ikan besar. Saudara dia bilang, saya bilang nanti kebanyakan dah 3 aja cukup kalau ikannya gede banget. Saudara sekali lagi saudara, kita itu
akan Tuhan sediakan. Saudara tinggal ngomong. Karena malaikatnya ada di depanmu. Amin. Saya mau saudara menikmati ini. Ini warisan kita. Saudara, waktu Tuhan suruh saya bikin sekolah, kita bikin sekolah, saya cuma bilang gini, Tuhan, kalau engkau yang suruh, engkau yang kirim. Tiba-tiba ada Miss Campa. Hari itu dia adalah kepala sekolah terbaik dari sekolah internasional di Jakarta. Dan dia datang ke saya dan bilang, Bu, saya dapat mimpi 3 kali. Saya harus keluar dan saya harus bikinkan sekolah buat ibu. Saya bilang, saya nggak punya uang, Bu, buat bayar. Saya tahu gaji ibu lebih dari 20 juta. Dia bilang, iya, Bu, lebih. Saya nggak mampu bayar. Tuhan sudah bilang sama saya, jangan terima bayaran 1 sen pun. Kamu harus melayani aku. Bayangin, saudara. Ketika Tuhan suruh bilang, buat lumbung Yusuf. Saudara, saya tiba-tiba didatangi sama orang yang berkata, Bu, ibu mau di mana saja buat. Bahkan ibu mau buat di Kalimantan. Yang semuanya ya lumpur. Saya akan ubah itu menjadi kebun buah-buahan. Taman Edennya Tuhan. Dan saya bilang, Pak, Bapak ini kenapa tiba-tiba datang saya? Dia ngomong apa? Siap menghadap, Bu. Saya disuruh Tuhan untuk segera menerima instruksi dari ibu. Saya bilang tanggal 6 datang. Dia bilang saya mesti bawa apa? Bawa apa aja yang dihasilkan. Wah, kalau ibu bilang begitu saya mesti bawa truk katanya ya. Karena saya punya talas, saya punya lele, saya punya bebek, saya punya babi, saya punya jeruk. Dia bilang kalau ibu bilang bawa yang saya hasilkan, saya mesti bawa truk dong, Bu, katanya ya. Sekali lagi, saudara, kita tinggal ngomong. Tuhan akan mendatangkan, amin. Kenapa tidak dipakai otoritas ini? Pakai. Saudara, yang kedua, mari kita lihat. Ya, saudara, saya sangat ingin saudara menikmati semuanya. Mari kita lihat yang kedua. Saudara, seperti yang dikatakan kitab suci, jika seorang percaya kepadaku, maka dari dalamnya hatinya akan mengalir aliran air hidup, yaitu Roh Kudus. Persis seperti yang beliau katakan. Saudara, hari itu tanggal 17, saya melihat sungai yang besar sekali. Dan itu saudara turun di seluruh Bekasi sampai ke seluruh Indonesia. Dan Tuhan bilang, nak, seperti yang tadi katakan, kalian belum mengerti. Seperti apa dan sedahsyat apa kalau Roh Kudus sudah memanifestasikan dirinya. Saudara, hari-hari ini saya mau saudara, setiap saudara seperti yang tadi dikatakan, simple. Tanya Tuhan, apa yang saudara mesti buat? Pagi bangun ya, tanya gini, Tuhan hari ini mesti ngapain? Kalau Tuhan bilang begini, panggil semua orang datang kepadamu, panggil aja. Dalam nama Yesus, aku panggil semua orang datang. Maka orang-orang akan datang kepada saudara. Saudara, bayangkan saya ini, ya saya bilang begini, Tuhan enaknya ya hidup sama engkau. Kami di Cirebon, saudara, kami makan sama seluruh family. Kami makan di seafood mahal, kurang lebih 4 juta sampai 5 juta saudara. Kami keluar dan bilang begini, Pak minta bilnya, sudah dibayar. Loh, enak toh. Itu loh kalau saudara itu, saudara yang berjalan sama Roh Kudus. Dan kemudian saya ke Kalimantan. Saudara, ini di tengah hutan. Di tengah hutan ada restoran, saudara. Dan saya di situ sama tim, kami makan. Di tengah hutan, di Kalimantan, perjalanan saudara ke sebuah kota. Dan kemudian kami makan semua sepuasnya. Saya tanya lagi, Pak tolong bilnya. Saudara, orangnya bilang lagi, sudah dibayar. Sampai saya ini bilang begini, wih ajaib ya. Dan dia bilang, Ibu kapan saja boleh berdoa di situ. Mari saudara doakan. Dan sekali lagi saudara bilang, loh apa sih yang saya buat? Nothing. Tapi ketika kita berjalan bersama Roh Kudus,
Roh Kudus itu yang mengatur dan menemukan. Loh kok bisa? Di jam saya khotbah, orang itu lewat. Dan orang itu dengar suara saya dan nunggu di depan. Dan kami ngobrol. Sekali lagi, biarkan Roh Kudus yang membawa saudara kemanapun saudara pergi. Maka keajaiban, saudara, mujizat, semua akan terjadi. Saya saksikan satu lagi Bapak ini ya. Saudara, Bapak ini tidak punya background pertanian. Tapi Bapak ini dengar Roh Kudus. Ini dicampur ini dicampur ini, saudara. Saudara, dan hari itu ketika dia sangat miskin. Saudara, dia pergi ke satu, Tuhan bilang pergi ke satu desa. Saudara, desa ini agama Hindu, semua orang Bali. Ternyata waktu dia sampai ke sana, dia lihat orang-orang ini nangis sampai pindah. Karena semua mereka penghasil pohon jeruk, saudara. Dan pohon jeruknya itu mati semua. Karena hama, saudara, dan mereka sampai panggil khusus profesor pertanian. Saudara, dan mereka berkata, kami menyerah. Kami tidak tahu kenapa. Tiba-tiba jeruk-jeruk ini semua mati. Dan tanahnya ini menjadi berubah. Menjadi kurang kalsium, kurang ini, kurang itu. Sehingga tidak bisa lagi membuat tanaman itu tumbuh. Terus Tuhan bilang, kamu tahu kenapa aku bawa kamu ke sini? Taburin. Kamu bilang, saya taburin. Saudara, dia bawa yang Tuhan ajarkan ke dia. Dan dia taburkan, saudara. Hanya dalam seminggu berubah. Semua yang layu mulai tumbuh. Sehingga cerita, saudara, dalam 2 bulan semua berubah menjadi kebun buah-buahan. Dari semua. Dan hari ini orang dari tidak punya apa-apa, saudara. Saudara dapat tanah lebih daripada 5 hektar. Semua petani menyerahkan tanahnya ke mereka. Saudara, selain itu, ke setiap perkebunan besar, dia bagi 50%. Jadi begini, dia cuma memberikan pupuknya itu, ramuannya. Saudara, petani yang ngerjain, saudara, dia dapat 50% dari hasilnya. Sampai dia bilang gini, Bu, saya ini mendadak kaya raya. Hanya karena dengarkan Roh Kudus. Buat ramuan. Dan ramuan itu, dan saya pergi ke tempat yang Tuhan suruh. Bayangin tiba-tiba dia dengar suara, pergi ke pojok Pulau Bali. Dan dia tidak pernah tahu itu ada. Dan itu satu, saudara, daerah diserang. Di mana semua gagal panen. Ini pekerjaan Roh Kudus, amin. Dan inilah waktunya saudara seperti itu. Dari tidak ada apa-apa jadi kaya raya, saudara. Sesimpel itu, nggak pakai modal, bayangin saudara. Dia memang Tuhan suruh buat, yang tadi saya bilang 1 liter cuma butuh 10.000. Saudara, dan Tuhan buat. Dia bilang saya ini dapat tanah hampir di seluruh Bali. Modalnya cuma bawa itu. Tapi saya pergi ke tempat yang Tuhan suruh. Sekali lagi ini cuma salah satu contoh. Dari pekerjaan Roh Kudus. Satu lagi, sudah ini contoh pekerjaan Roh Kudus. Kemarin saya ketemu dengan yang dari Bali seperti yang saudara bilang. Ini dari gereja apa saya lupa, saudara ya. Saudara, dia sebenarnya pendeta satu gereja. Tetapi dia kenal kita Mahanaim, dia ikut kita Let's Shine 1, 2, 3. Jadi saudara ini pendeta dari gereja tradisional, ikut kita Let's Shine 1, 2, 3. Jadi jangan pernah bilang sia-sia, tidak pernah sia-sia. Semua yang ditabur itu ajaib. Saudara, dia balik ke Bali, ke pelosok. Dan tokoh Bali yang Hindu paling keras, saudara. Tuhan bilang kamu datang ke rumahnya. Dia tidak tahu. Ketika dia datang ke rumahnya,
ternyata disembunyikan orang ini kena kanker. Dan kankernya itu di sini, di kelenjar getah bening. Dan dokter bilang usianya tinggal 2 minggu. Sudah mencoba apa saja. Mencoba saudara ya, mencoba kemoterapi, radiasi, tidak berhasil. Dia kesakitan. Dokter bilang tinggal 2 minggu. Dan dirahasiakan karena dia kepala desa. Bahkan dia kepala kayak apa ya, ahli pandita lah kayak begitu. Dirahasiakan, tidak boleh ada yang tahu. Dan Tuhan yang menyuruh dia datang. Saudara, dan dia bilang boleh enggak saya doakan? Oh boleh. Tapi pakai nama Tuhan Yesus boleh. Ya, mau terima Yesus? Mau. Ya kalau sudah kepepet kan mau ya saudara ya. Saudara tinggal 2 minggu lagi hidupnya. Sudah pasti mati. Saudara didoakan. Hari ini saudara sembuh total. Satu kali doa. Sembuh total. Dan saudara mau tahu hari ini diam-diam tidak masuk gereja jelas. Sudah 20 orang dibaptis dari mereka. Gak pernah kita bisa dibatasi oleh apapun. Kalau saudara bekerja dengan Roh Kudus. Ini aliran akan semakin kuat dan semakin kuat. Engkau akan menerobos rumah demi rumah saudara. Dan tidak ada yang bisa karena alirannya. Membuat orang tidak bisa menyembunyikan sakit mereka. Tidak bisa menyembunyikan kondisi mereka. Karena Roh Kudus yang beritahu. Ini ditutup rapat. Tidak boleh ada satupun yang tahu. Tapi Roh Kudus tahu. Roh Kudus tahu. Saudara, mari kita lihat sekali lagi. Ini saya peneguhan dari apa yang Bapak Persi tadi dapat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti deru angin kencang. Bunyi itu memenuhi seluruh rumah tempat mereka sedang berkumpul. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah api seperti nyala api yang bertebaran. Dan hingga pada mereka masing-masing, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Saudara, hari itu ketika malam itu saudara ya. Saudara, saya itu ngelihat selesai, dan yang melihat bukan saya saja. Tapi lebih dari 10 orang WA saya dan melihat. Tempat itu dihujani dengan bunga tetapi menyala. Karena itu kalau saudara lihat tadi, kita bikin saudara ya. Kita bikin bunga dan menyala. Saudara, kalau dulu lidah api. Tapi pada waktu tanggal 17. Saudara, lebih dari 10 orang lihat. Saudara, kita dihujani dengan bunga semua yang menyala. Dan ini apa? Ini cinta. Tapi ini Roh Kudus. Yang tadi dikatakan sudah sangat banyak yang padam. Bahkan Alkitab berkata orang kan kehilangan cinta mula-mula. Tapi saudara dan saya akan jatuh cinta again and again dengan Roh Kudus. Kita akan berkata, oh ini lagi masa terbaik. Saya lagi jalan dan melihat mujizat Tuhan. Saya lagi bersorak-sorai. Saudara, yang kemarin bersama Dokter Lia ya, saya tuh tetap kagumlah dengan Tuhan. Saudara, dia ini kena kanker dan 2018 dokter vonis umurnya tinggal 3 bulan. Saudara, kemoterapi semua sudah gagal, sudah divonis 3 bulan. Saudara, dia hari ini tidak datang ke sini karena istirahat. Saudara ya, dan pada waktu itu dia ketemu kita juga di di Amerika ya, dan sejak hari itu sampai hari ini, saudara, sampai ini sudah 2024, tanpa kemo, tanpa apapun, dia pergi keliling untuk bersaksi bahwa Tuhan kita Tuhan yang menyembuhkan. Ayo saudara, dan dia itu semakin jatuh cinta. Saya berdoa hari-hari ini kalau saudara yang hatimu ini belum berdenyut karena cinta ya. Saudara bilang gini, Tuhan kalau aku masih melakukan karena tugas. Kalau aku ini masih rasanya beban melayani. Kalau hidupku ini masih pas-pasan. Kalau aku belum menikmati hujan berkat. Tuhan tolong Tuhan. Buat aku jatuh cinta. Buat aku mendengar rohmu. Supaya aku melihat keajaibanmu. Amin.